Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa kelas 4. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Bertemu lagi ya dengan Ibu Nina Agustina dari SDN Kebon Melati 1. Nah, anak-anak, tidak lupa nih sebelum pembelajaran, Ibu ingatkan selalu ya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena apa? Dengan kita melaksanakan protokol kesehatan, berarti menjaga kesehatan kita sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran matematika tentang sudut, kita berdoa dulu yuk. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Dan untuk yang beragama Islam, boleh kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, tujuan pembelajarannya kali ini adalah yang pertama, melalui media penggaris busur, siswa dapat membaca alat ukur sudut dalam satuan baku berupa busur derajat dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menulis lambang sudut dalam satuan baku. Yang ketiga, melalui latihan soal, siswa mampu menulis nama sudut. Nah, anak-anak, tentunya anak-anak sudah pernah dikenalkan ya pas kelas 3 tentang sudut ya, dan tentunya anak-anak sudah tahu apa ini. Ya, benar sekali. Ini adalah penggaris busur ya, penggaris atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran sudut. Nah, kali ini kita akan belajar kembali nih di kelas 4 mengenai sudut ya. Yuk kita belajar tentang sudut ya. Nah, sudut. Apakah anak-anak tahu apa itu sudut? Ya, jika diperumpamakan, ada sebuah garis nih anak-anak. Ada sebuah garis dan ya, ada garis lagi. Ya, nih ada satu garis, lalu ada lagi garis, lalu dia bertemu. Ya, bertemu di titik. Ya, di titik garis yang sama. Maka dia akan membentuk yang namanya suatu sudut ya. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut nih anak-anak ya. Jadi ada garis, dua garis bertemu pada titik yang sama, itu akan menghasilkan daerah yang dinamakan sudut ya. Ini jadi Ibu, sudut itu yang mana sih? Ini yang ininya nih, yang warna merah, yang Ibu arsir warna merah ya. Jadi apa itu sudut ya? Nah, sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua garis ya pada titik sudut yang sama. Jadi ini ya, daerah ini disebut dengan sudut. Nah, sudut itu dapat diukur dengan penggaris busur ya anak-anak. Nah, ini penggarisnya bisa anak-anak beli di toko fotokopi ya. Nah, ini penggaris busurnya. Ada nama-nama dalam penggaris busur nih yang harus anak-anak kenal. Nih, yang disebut dengan pusat busur ya, yang berada di tengah. Pusat busur ini untuk apa? Untuk meletakkan titik sudut. Ya, pusat busur nanti digunakan untuk meletakkan titik sudut. Lalu ada lagi nih yang namanya ini skala bagian dalam. Ya, ada angka-angka di sini dari angka 0 sampai 180 derajat. Ini namanya skala. Skalanya bagian dalam karena terletak di dalam ya. Untuk apa Ibu ini? Skala ini untuk menunjukkan besarnya sudut ya. Lalu ada lagi nih ya,
Nah, ada angka lagi nih yang besar yang warna hitam. Ya, ini juga skala. Ya, namanya skala bagian luar. Sama dari angka 0 sampai 180. Ya. Nah, ini yang di bawah disebutnya dengan alas busur. Alas busur atau garis horizontal. Ya, untuk meletakkan salah satu garis. Jadi nanti pas mengukur titik sudutnya itu harus di tengah dan salah satu garisnya harus berada di alas busur ini menuju kepada angka 0. Ya. Lalu ada lagi nih garis yang tegak lurus, garis vertikal pas di 90 derajat. Nah, ini ada dua angka ya anak-anak. Angka yang di dalam, skala dalam warna merah dengan angka yang di luar, ya, yang warna hitam itu sama saja, ya. Asalkan tetap mengukurnya dari angka 0. Ya, perhatikan angka 0-nya. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian busur ya anak-anak. Nah, bagaimana sih Bu cara membaca penggaris busur? Ya, yaitu membacanya dari skala awal. Ya, skalanya harus 0 sampai pada skala yang dituju. Ya, mau yang dalam, yang merah ini ataupun yang skala luar, yang hitam ini ya sama saja. Asalkan membacanya dari angka 0 ya. Nah, sekarang apa sih satuan baku dan lambang pada sudut? Ya, betul sekali. Satuan sudut itu adalah derajat. Ya, pada penggaris busur itu ada angka-angka. Dari 0 sampai 180 itu disebutnya skala ya. 0 berarti 0 derajat. Kalau 20 berarti 20 derajat. Nah, sudut ditulis juga dengan lambang. Nah, ini ada dua lambang nih. Kira-kira mana ya yang benar? Kalau ini seperti mulut terbuka sama. Kalau yang ini, yang bawahnya itu lurus. Lambang sudut yang benar adalah yang ini ya anak-anak. Kalau yang ini itu salah. Ya, jadi ketika anak-anak menuliskan lambang sudut, yang bawahnya ini harus lurus garisnya ya. Tidak boleh tengah-tengah seperti ini. Ya, ini kurang benar ya. Nah, anak-anak ya, bagaimana sih Bu memberi nama sudut? Ya, kita coba ya. Memberi nama sudut yang terbentuk dari dua garis. Nah, untuk memberi nama sudut itu bisa menggunakan titik sudut, ya, dan bisa juga menggunakan tiga huruf, yaitu ada garis, titik sudut, dan garis. Ibarat nama nih anak-anak, kalau hanya titik sudut itu nama pendeknya saja, misalkan Nina Agustina. Ibu dipanggilnya Nina, ya, nama pendeknya Nina, nama panjangnya Nina Agustina, ya. Dalam nama sudut juga ada nama panjang, ada nama pendek. Ya, kita coba ya. Nah, misalkan ini ada dua garis nih. Ada dua garis. Di sini titik sudutnya. Ya. Lalu kita beri huruf A, B, C. Kita mau memberi dengan nama pendek, ya. Kalau dengan nama pendek itu hanya satu huruf ya, pakai titik sudut saja. Mana titik sudutnya? Ini ada di B. Berarti ya. Nah, ini sudutnya. Berarti nama sudutnya adalah sudut B. Ya. Ini penamaan dengan menggunakan titik sudut, yaitu hanya satu huruf, titik sudutnya saja, yaitu huruf B. Nah, kalau nama panjangnya, ya, itu ada 3 huruf menggunakan garis, titik sudut, dan garis. Nanti titik sudutnya ada di tengah ya. Nah, dari gambar ini titik sudutnya mana? B ya. Nah, nanti B-nya kita posisikan di tengah. Ya, lalu kita bisa mulai perjalanan nih, garis-garis pertama, misalkan dari atas dulu. Dari A
terus ke titik sudut, ya garis A, lalu kita ke titik sudut di B, berarti A, B, lalu kita ke garis yang satunya, garis C. Maka terbentuk sudut A, B, C. Ya, atau bisa dibalik Bu, bisa. Misalkan kita mulai dari bawah nih, dari garis yang ini. Ya, dari garis ke titik sudut, yaitu B, lalu ke garis yang satunya, berarti C, B, A. Ya, sudutnya CBA. Jadi ada dua ya penamaan sudut anak-anak, bisa menggunakan titik sudutnya saja, atau nama pendek ya, bisa menggunakan nama panjangnya 3 huruf ya. Nanti titik sudutnya berada di tengah. Nah, sekarang ini ada lagi nih. Ada garis ya LMN. Kita tentukan titik sudutnya di mana? Ya, betul sekali. Titik sudutnya ada di M dan ini sudutnya. Ya. Ini daerah sudutnya, maka nama sudutnya apa Bu? Kalau dari titiknya saja itu disebut sudut M, nama pendeknya. Nama pendeknya adalah sudut M, ya karena dari titik sudut M. Nama panjangnya apa? Nama panjangnya bisa kita ambil dari L, M, N, ya hingga menjadi sudut L, M, N, atau kebalikannya menjadi sudut N, M, L, ya. Nah, anak-anak jangan tertukar ya, sudut itu yang ininya nih, yang ininya, ya. Nah, sekarang kita mencoba yuk memberi nama sudut pada bangun datar. Bangun datar udah hafal ya, ada persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Nah, bagaimana Bu nama sudut pada bangun datar? Ini ada bangun datar persegi ya anak-anak. Nah, kita beri nama dulu nih. Di sini D, E, F, G. Ya, kita tentukan mana sudutnya. Ini 1. Ya, ini 2. Ini 3. Ini 4. Berarti ada 4 sudut ya anak-anak yang terbentuk, ada 4 daerah sudut ya. Nah, bagaimana penamaannya? Ya, boleh kita memberi nama pendeknya saja dari titiknya saja. Ya. Ini ada titik D. Ya. Ada titik E, titik F, titik G ya. Daerah sudutnya ini titik sudutnya. Nah, kalau memberi nama dari titik sudutnya, nama pendeknya, berarti daerah ini disebutnya dengan sudut D. Karena titiknya titik D, maka dinamakan sudut D. Daerah ini, ya, dinamakan sudut E. Ya, karena titiknya titik E. Daerah ini dinamakan sudut F. Karena titiknya titik F. Daerah ini dinamakan dengan sudut G karena titiknya titik G, ya, gitu. Nah, sedangkan ini kan nama pendeknya nih, hanya dari titik sudut. Bagaimana dengan nama panjangnya? Nama panjangnya pakai 3 huruf ya, garis, titik sudut, dan garis. Nah, kita coba ya anak-anak. Nih, kita mau mencari nama sudut dari daerah ini, nama panjangnya. Kita boleh jalan dari F. Ya. F ke D, lalu D ke E. Maka nama panjangnya adalah F D E. Ya, sudut F D E atau kebalikannya dari E ke D lalu ke F sehingga dibacanya sudut E D F. Ya. Ibu ulangi ya. Kalau nama pendeknya dia hanya sudut D, kalau nama panjangnya
seperti perjalanan. Ya, kita jalan-jalan dulu, boleh dari atas, boleh dari bawah, asalkan nanti titik D-nya itu berada di tengah. Ya, Bu, saya mau ngambil dari yang bawah, boleh. F, D, E. Atau sebaliknya, E, D, F. Nah, sekarang kita cari nama panjang dari sudut E ya. Sudut E, nama pendeknya. Ya, nama panjangnya apa? Boleh kita perjalanan dari sini dulu, dari atas. D, E, G, ya. Atau kebalikannya, G, E, D, ya. Nah, D, E, G, atau kebalikannya, ya, sudut G, E, D. Ini nama panjang dari sudut E. Bagaimana dengan sudut F? Ya, sudut F adalah nama pendeknya. Nama panjangnya apa? Kita bisa ambil nih dari sini. D, F, G, atau kebalikannya G, F, D. Ya. D, F, G, kan F-nya di tengah nih, atau kebalikannya G, F, D. Nah, ini untuk sudut F. Nah, sekarang bagaimana dengan sudut G? Sudut G adalah tadi nama pendeknya ya anak-anak. Nah, nama panjangnya nanti G-nya ada di tengah. Ya, berarti kita bisa ambil nih, misalkan dari sini dulu. F, G, E, ya. Atau sudut E, G, F. Ya, jadi penamaan sudut itu ada dua ya anak-anak. Bisa dengan nama pendek, yaitu dari titik sudutnya saja. Bisa dengan nama panjang, yaitu 3 huruf. Titik sudutnya ada di tengah. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa sudut itu dapat diukur dengan penggaris buzur ya anak-anak. Nah, satuannya adalah derajat. Derajat 0 kecil di atas. Sudut dapat dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ya. Memberi nama sudut itu bisa menggunakan titik sudut saja ya yang Ibu sebut dengan nama pendek, atau bisa menggunakan nama panjangnya 3 huruf. Ada garis, titik sudut, dan garis. Ya, ini seperti contoh tadi. Ya, ini kalau nama pendeknya saja itu berarti titik sudutnya saja, sudut B. Tapi kalau nama panjangnya kita harus jalan-jalan nih anak-anak. Tapi titik sudutnya ada di tengah. Boleh dari sini dulu, A, B, C, atau kebalikannya, C, B, A. Ya. Nah, anak-anak, ada latihan soal nih. Silakan anak-anak berlatih soal ya. Nomor 1, membaca penggaris busur mulai dari angka. Dari angka apa tadi? Berapa derajat? Ya, kalau kita mau memulai membaca penggaris busur harus dari angka. Nah, yang kedua, lambang sudut adalah, lambang sudutnya apa ya tadi? Yang ketiga, nama sudut berikut adalah, ini nama sudutnya apa? Boleh menggunakan nama pendek, boleh menggunakan nama panjang ya, satu aja. Yang nomor 4, tuliskan 2 nama sudut berikut. Ya, silahkan. Ini ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Tapi anak-anak tulis 2 saja. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan boleh konsultasi ke Ibu ya lewat WA, Japri, ataupun lewat Google Classroom. Dan kita tutup yuk pembelajaran kali ini. Ya, dengan membaca surat Al-Asr atau sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.